Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Mas Alfian Hidayat ya teman-teman. Kali ini saya ingin membuatkan video kepada teman-teman, yaitu video tentang kulkas aqua saya, yang dimana itu saya pernah membuat video 4 bulan yang lalu, yaitu review pemakaian 2 minggu kulkas aqua. Tipenya ini ya, tipenya apa saya lupa, nanti saya bahas. Sebelum saya membahas, saya bilang jujur kenapa saya jarang membuat video tentang kulkas ini atau review speknya, karena jujur agak sepi yang lihat itu ya, peminatnya yang melihat itu sepi, jadi saya memutuskan untuk membuat konten video yang lainnya. Berhubung akhir-akhir ini banyak yang berkomentar dan bertanya, kali ini saya buatkan video kepada teman-teman review pemakaian kurang lebih 4 bulan ya teman-teman, yaitu mulai dari tanggal 10 Mei sampai sekarang Oktober, 1 Oktober, yang dimana Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan ini jalan Oktober. 4 bulan pemakaian ya teman-teman. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Oke, saya bilang apa adanya, yang dimana kulkas aqua ini tipenya mereknya tuh yang apa saya lupa, AKR 275 RBK ya teman-teman. Itu yang dimana ini merupakan kulkas dari merek Aqua, yang dimana Aqua sendiri itu merupakan nama pergantian, yang dimana itu zaman dulu merek elektronik yang terkenal yaitu merek Sanyo. Lalu Sanyo berganti nama menjadi Aqua, itu konon katanya sih. Tapi saya melihat di situs media sosial dan kata salesnya itu 90% pernyataannya itu benar. Memang Aqua itu dulu mereknya Sanyo, lalu berganti nama menjadi Aqua sekarang itu ya. Itu ini merupakan produk yang dimana kalau kita mengambil bersejarah dulu, merek Sanyo itu terkenal merek yang sangat awet buatannya, mulai dari kulkas, TV, dan lain-lainnya, mulai dari Sanyonya juga, yang dimana itu merupakan merek barang elektronik yang cukup legend, yang masuk ke Indonesia itu sangat sudah lama dan awet. Dan ini saya bilang jujur apa adanya, kulkas Aqua merek di D2 AKR D275 RBK ini selama 4 bulan pemakaian belum ada permasalahan, mulai dari kedinginan, untuk freezernya dan kulkasnya itu aman, mantap, dan jos. Lalu mesinnya juga aman, kepanasan kanan kirinya ya aman. Itu saya menceritakan dulu, itu saya kemarin beli pada bulan Mei, yang dimana itu setelah lebaran ya teman-teman. Itu harga 3.800.000, mendapatkan potongan 3.400.000. Jadinya itu free ongkir sekota Semarang, karena saya belinya itu di daerah Simpang 5 Kota Semarang itu. Lalu roda kulkasnya ini saya beli 250, itu yang bisa diukur panjang pendeknya atau bisa disetel, stainless, terus ininya itu plastik, itu 250. Jadi kurang lebih ya, kulkasnya sendiri 3.400.000 ditambah 250 jadi 3.650.000, sudah sama roda untuk free ongkir. Dan sebelum saya menceritakan kulkas ini, pada awal beli mengalami permasalahan, yang dimana ketika saya sudah pesan, sudah membayar, lalu hari besoknya itu dikirim jam 1 siang. Terus kita cek, besoknya kita hidupkan, dan ternyata kulkasnya sedikit mengalami permasalahan, yang dimana freonnya habis ya teman-teman. Oh enggak, hari pertama itu kirim jam 8 malam, terus hari paginya saya hidupkan, dan ternyata
kulkasnya tidak dingin. Itu tidak dingin. Terus saya telepon salesnya, karena di toko itu ada klaim garansi yang dimana garansi atau rusak total atau tidak dingin atau lecet, bengkok atau peyok itu langsung tukar baru. Salesnya bilang seperti itu, dan pihak tokonya customer service-nya juga bilang seperti itu. Jadi ketika barang pertama saya diamkan dulu selama kurang lebih 8 jam atau 12 jam biar oli dan freonnya itu mengendap dulu ke bawah. Karena apa? Untuk kulkas sendiri itu dipastikan kalau ketika teman-teman membeli kulkas, ketika dalam pengiriman lalu sampai rumah, kalau sudah sampai rumah itu ditata dulu yang rapi, ditempatke, dipenake sing penak. Setelah itu jangan langsung dicolokkan ya teman-teman. Kurang lebih untuk aturannya sebenarnya itu 3 jam setelah pengiriman baru bisa dihidupkan. Namun saya mengambil lebih amannya saja biar barangnya awet, karena ketika perjalanan itu melewati jalan yang bergelombang dan tidak rata, jadi goncangannya itu terasa banget. Maka dari itu saya ambil lebih amannya itu saya diamkan kurang lebih 8 jam atau enggak 7 jam atau 5 jam. Lebih lama lebih baik. Karena apa? Ketika perjalanan itu jalannya bergelombang dan oli dan freonnya itu kan posisinya pasti kanan kiri lah, istilahnya enggak rata. Nah, takutnya nanti kalau langsung dihidupkan tidak bisa melumasi komponen-komponen dengan baik ya teman-teman, kinerjanya itu. Maka dari itu saya pilih amannya aja itu. Lalu hari keduanya saya telepon, saya laporan, salesnya menanggapi dengan baik, suruh dicoba suhunya, suruh dipolke, itu juga tidak dingin. Salesnya disuruh nunggu 1 jam, kalau tidak ada tindakan langsung saya ajukan tukar baru mas, salesnya bilang seperti itu. Dan alhamdulillahnya itu malam saya telepon, saya laporan tidak dingin. Besoknya saya dikirimi lagi jam 2:30 sore. Itu dikirim, saya diamkan dulu. Lalu hari besoknya paginya jam 5 saya tancapkan, saya tunggu 2 jam, alhamdulillah bisa dingin. Itu ya, itu teman-teman. Jadi ini mengalami permasalahannya tuh hanya di pertama saja. Menurut saya itu barang datang mungkin dari pabriknya sendiri ya, lupa diisi freon. Itu karena tidak dingin sekali, blowernya nyala tapi tidak dingin. Ini ya, ini garansi kompresor 12 tahun, aki R D275 RBK, volume pengenal 229 liter, daya pengenal 100 watt. Ini ya, (48,98 kWh per tahun. Tingkat hemat energi, ini kompresor hemat energi karena sudah kompresor inverter. Ini ya, coba kita buka dalamnya. Ini dalamnya saya menggunakan tekanan suhu itu ya 4 teman-teman. Itu tekanan suhu 4 ini atasnya. Ini untuk membuat es batu juga cepat, aman, jos, pendinginannya mantap, jos. Ini ada bakso, daging kurban, ini masih ya teman-teman. Ini ada kepala bebek, ada sosis. Ini sosisnya keras ya. Ini habis mati teman-teman, ini baru angkatan. Biasanya kalau pas hidup banget ini ngembun nih. Coba nanti kita tunggu. Lalu untuk yang bawah ini tingkatan suhu di 5 tuh, tingkatan suhu di 5 itu ada nomornya, tidak kelihatan, harus disenterin dekat. Ini juga untuk kulkasnya sendiri pendinginan air putih, terus sayur itu di bawah. Di sini juga ada telur bebek, ada coklat, kopi, dan ini santan. Ini ya, ini teman-teman bisa menyaksikan kalau kulkas sehat
dan bagus pendinginannya itu pasti di sini berembun, dan ini nyatanya berembun ya. Ini lumayan dingin, enggak lumayan dingin memang. Nih, teman-teman bisa menyaksikan ini. Lalu untuk di bagian sini ini tidak terlalu panas. Ini saya berani megang. Walaupun ada yang bilang atau komen nyetrum, kalau nyetrum menurut saya ya sini kan ada alirannya, nyetrum ya nyetrum biasa, enggak nyetrum banget, gerget gitu aja, enggak ada masalah menurut saya, dan sini pun juga tidak panas. Dan untuk teman-teman yang bertanya, itu di bawah itu kan ada penampungan airnya ya itu ya. Dan ini mesinnya halus, teman-teman bisa didengar. Tuh ya. Ini kipasnya saya matikan. Mesinnya halus, tidak mengalami permasalahan. Oh. Oh ya. Teman-teman yang komentar di bawah atau di belakang itu kan ada penampungan air buat apa tuh sisa apa air pembuangan di freezernya itu kan nanti keluar ke bawah. Jujur selama 4 bulan penampungan air di belakang itu saya belum pernah ambil dan belum pernah meludak, karena kata salesnya ketika saya membeli itu memang benar. Dia mengatakan seperti ini, untuk pembuangan air belakang itu tidak perlu dibuang. Karena apa? Karena nanti akan mengalami penguapan, yang dimana penguapan itu terjadi karena panasnya kompresor. Karena penampungan airnya itu kan di atasnya kompresor bekerja terus, itu kan otomatis panas dan airnya itu nanti menguap. Jadi seperti itu kurang lebih, ya enggak kurang lebih, memang 4 bulan pemakaian air belakang tidak pernah dibuang dan tidak pernah meludak ya teman-teman. Itu ya teman-teman, belum pernah buang sama sekali airnya. Terus ini stop kontaknya juga tidak pernah dijabut-jabut, yang khusus kulkas ini stop kontaknya saya buat barengan loh, ini buat barengan, tidak mengalami permasalahan. Yang penting kalau kulkas itu kan ibaratnya memang disetel dari pabrik, itu memang hidup 24 jam. Kalau jenengan dicoba jabut itu membuat rusak, karena kompresornya bekerja tidak stabil. Karena kompresor ini bekerjanya itu ada timer waktunya dan timer suhunya. Jadi kalau suhu sudah memenuhi persyaratan itu otomatis ada cut off-nya di kompresor. Jadi kita samakan di mobil, kalau di mobil itu kompresornya sudah mencapai suhu yang diinginkan, pasti kompresor akan cut off, berhenti itu gunanya untuk biar kompresor tidak kerja terus. Kalau kerja terus nanti lama-kelamaan kompresor akan jebol tuh. Jadi ini untuk cut off-nya itu teman-teman kurang lebih sehari itu ya 6 kali 8 kalinan berhenti itu ya teman-teman. Dan angkatannya itu memang terkadang agak ngeden banget, tapi ngedennya menurut saya wajar lah. Ngeden itu dari fitur kompresor inverter itu. Dan teman-teman kalau yang punya kulkas, kalau mau dipindah stop kontaknya itu nunggu kompresornya ini berhenti, kulkas ini tuh anteng kayak atau stop kontaknya kayak dijabut. Kalau posisi bunyi seperti ini ya teman-teman bisa mendengar, itu tandanya kompresor sedang berjalan, sedang menyalurkan freon ke freezer dan ke kulkas. Ini dinginnya maksimal nih, bagus ini ya. Ini juga berembun, bagus, ini berembun, ini malah menjadi es batu nih tuh bawah. Nah, berarti tandanya apa? Kulkas Aqua merek tipenya Aki RD275 RBK ini bekerja dengan baik. Untuk depan ini juga bagus, ada kacanya ini sini juga mantap. Nih
atasnya sini plastik, ini saya tutupi. Untuk kualitas bahan, kulkas Aqua tipe Aki RD275 RBK ini menurut saya harganya yang relatif murah, yaitu 3 jutaan. Dengan spek seperti ini, spek 2 pintu, yang dimana kulkas 2 pintu itu keunggulannya kita tidak usah membersihkan bunga es dan lebih simpel. Terus pihak garansi, baik itu ketika di toko garansinya itu juga bagus. Lalu garansi kompresor 12 tahun. Lalu daya tampungnya juga besar. Ini coba besar, sini juga bisa buat es batu. Ini 1 2 3 4, terus ini kecil-kecil 5. Terus ini daya tampungnya juga banyak. Ini telur. Ini bisa buat kosmetik, skincare, air minum 2, sayur. Di sini ada 1 2 3 4 rak sama sayur. Di sini bisa buat daging dan bakso, chiller. Tuh ya. Jadi kesimpulannya kurang lebih selama 4 bulan pemakaian saya belum pernah mengalami permasalahan di kulkas Aqua tipe Aki RD275 RBK, baik itu di penampungan belakang. Selama 4 bulan belum pernah membuang dan belum pernah penuh ya teman-teman, karena sesuai tadi pertanyaan atau pernyataan saya itu mengalami penguapan dari kompresornya tersebut, panasnya kompresor. Terus begitu pihak kanan, bagian kanan dan kiri sini itu aman, tidak nyetrum nih ya. Nih panasnya ya panas stabil, tidak panas banget. Tuh ya. Tuh stop kontak juga saya berani 4 seperti ini. Ini sudah 4 bulan tidak pernah pindah-pindah. Nih ya. Tuh roda itu saya beli 250 yang bisa disetel. Ini depan juga ada, ini kaca apa ini namanya saya lupa, tempered glass. Nih jadi bening, yang penting sering dilap biar kinclong. Ini juga bisa buat ngaca gitu. Ini ya. Dan saya menggunakan kulkas Aqua tipe Aki RD275 RBK ini. Kulkasnya itu untuk penggunaan kulkas itu kurang lebih menambahnya itu 50 ribuan teman-teman. Dalam 1 bulan 50 ribu itu saya penggunaan ada sumur artetis, terus magicom, TV, kipas angin, lampu, mesin cuci ya jarang. Paling itu ngecas HP, ngecas laptop, itu aja. Yang dimana per bulannya itu dulu 100 ribu, kini 150 ribu. Itu sudah ada jet pump, sumur artetis, terus TV, kipas angin, magicom yo sering-sering banget lah. Magicom, terus lampu, ngecas HP, ngecas laptop ya ndak sering, ngecas HP ya ndak pati yo sering banget. Itu cuma itu yang tentunya sing listriknya lumayan boros itu jet pump sumber artetis itu ya. Itu karena di sini saya ngontrak jujur apa adanya. Jadi seperti itu yang saya sampaikan, dan pengalaman saya bila mana ada pernyataan atau perkataan yang kurang pas ataupun kurang sopan mohon dimaafkan. Dan saya mohon maaf, view belakangnya ini rumah saya ada agak berantakan. Saya ambil video apa adanya dan tidak mengada-ngada ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja video dari kami. Semoga harapannya video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur kalian semua. Serta teman-teman yang kemarin bertanya, ini sudah saya jawab jadi 1 ya teman-teman. Oke, dan saya mohon maaf belum bisa menjawab komentar satu persatu karena waktu juga ya teman-teman, karena saya kerja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.